Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2491 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 23 ayat 1 sampai ayat 7. Di bawah perikop Yesus di hadapan Pilatus. Demikian firman Tuhan. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya, engkaukah Raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Tetapi mereka makin kuat, mendesak katanya, ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Yesus dibawa ke Pilatus yang adalah gubernur Romawi yang berkuasa di provinsi Yudea. Yesus dibawa kepada Pilatus dengan tuduhan-tuduhan yang tidak Tuhan Yesus perbuat. Apa tuduhan? Seluruh sidang yang berisi tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan lain-lain. Saudara, tuduhan-tuduhan mereka, perhatikan ayat 2. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan tuduhan mereka. Mereka menyebut bahwa Yesus telah menyesatkan orang Israel dengan pengajaran-pengajarannya. Padahal pengajaran-pengajaran Yesus itu murni berasal dari hukum Taurat. Saudara, kita tahu bahwa para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, mereka menjalankan ibadahnya, tapi semuanya itu hanyalah pencitraan. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki itu semuanya hanya ingin mencari pujian manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mereka lakukan semuanya manipulatif, tipu-tipu. Sedangkan Tuhan Yesus mengajarkan mereka untuk menghidupi hukum Taurat itu dengan melakukannya dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki itu, apa yang Yesus ajarkan itu sesat. Padahal tidak.
Mereka lah yang sebenarnya penyesat, yang menyesatkan orang banyak itu, sehingga mereka tidak tahu kebenaran yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tuduhan mereka bahwa Yesus melarang orang-orang Israel untuk membayar pajak kepada kaisar, padahal beberapa waktu yang lalu di dalam Injil Lukas pasal 20 kita sudah belajar bagaimana orang-orang itu memberikan satu pertanyaan yang menjebak, apakah mereka boleh membayar pajak kepada kaisar, dan Tuhan Yesus memberikan jawaban yang penuh dengan hikmat dengan meminta kepada mereka untuk menunjukkan kepada Yesus 1 dinar. Tuhan Yesus kemudian bertanya, gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Mereka menjawab apa? Gambar dan tulisan kaisar. Dan Tuhan Yesus berkata, kalau begitu, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus dalam pengajarannya tidak melarang orang Israel untuk memberikan pajak kepada kaisar. Tetapi sudah perhatikan, para tokoh-tokoh agama ini mempelintir sehingga mereka membuat seolah-olah apa yang Yesus katakan itu merupakan larangan kepada orang-orang Israel supaya tidak memberikan pajak kepada kaisar. Saudara, tujuan mereka untuk memprovokasi Pilatus supaya Pilatus marah kepada Yesus, lalu menjatuhkan hukuman apa yang mereka minta, yaitu supaya Yesus disalibkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat bahwa tuduhan-tuduhan dari para tokoh-tokoh agama dan masyarakat pada saat itu sungguh mengada-ada. Tujuannya supaya Yesus disalibkan. Saudara, Tuhan Yesus juga tidak mengklaim dirinya sebagai Kristus, sebagai Raja, tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, adapun klaim itu datang daripada malaikat. Kalau sudah memperhatikan di dalam Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11, di sana dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, di sana ada penyebutan kata Kristus. Tuhan Yesus tidak mengaku-ngaku diri, tapi dia mendapat pengakuan bahwa bayi yang lahir di Bethlehem itu adalah Kristus. Jadi yang memberikan pengakuan adalah malaikat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Pilatus bertanya, engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Artinya apa? Tuhan Yesus tidak mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang di luar sana mengaku-ngaku orang kaya, mengaku-ngaku orang berpangkat, orang berpengaruh, tapi ternyata apa yang mereka akui itu tidak seperti pengakuan mereka. Saudara, saya percaya orang yang hebat itu tidak akan mengakui dirinya hebat. Biar orang lainlah yang mengakui bahwa dia hebat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memang dia adalah raja di atas segala raja. Tapi dia tidak perlu mengakui dirinya bahwa dia adalah raja. Biarlah malaikat, biarlah orang lain yang mengakuinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat kenapa para tokoh-tokoh tersebut sangat benci kepada Tuhan Yesus. Karena mereka iri kepada Yesus yang seketika langsung banyak pengikut-pengikutnya. Inilah yang membuat para tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat waktu itu tersinggung, marah, dan ingin sekali membunuh Yesus dengan cara menghasut, memprovokasi para pejabat, dalam konteks ini Pilatus, supaya Pilatus menjatuhkan hukuman mati buat Yesus. Saudara, menariknya, semua tuduhan-tuduhan mereka tidak benar. Mereka menuduhkan tadi bahwa Yesus menyesatkan,
Saudara, padahal Tuhan Yesus itu menerapkan hukum Taurat, meluruskan semua yang menyimpang, yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, tokoh-tokoh agama pada saat itu, yang hanya mengajarkan kepada umat bagaimana melakukan ibadah, tetapi hanyalah pencitraan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus meluruskan semua yang bengkok-bengkok itu. Tapi orang-orang yang sudah hidup dengan cara yang tidak benar itu, mereka semua tersinggung dan marah. Mereka lah ahli-ahli Taurat itu, orang-orang Farisi, imam-imam kepala, orang-orang Saduki yang menghasut Pilatus untuk menyalibkan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak menghasut masyarakat untuk melawan. Tuhan Yesus tidak memimpin pemberontakan untuk melawan yang menguasai Israel pada saat itu, Roma. Saudara, Tuhan Yesus tidak menghasut masyarakat untuk memberontak, tidak. Tetapi itu yang dituduhkan kepada Yesus. Yesus tidak mengaku-ngaku sebagai raja. Saudara, kita tahu bahwa kalau ada orang yang mengaku raja pada saat itu, oh itu pasti dihukum mati. Karena Pilatus akan merasa tersaingi. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua tuduhan-tuduhan ini tidak benar. Pilatus melepas Tuhan Yesus karena apa? Karena tidak ditemukan satu kesalahan pun yang dilakukan Yesus selama dia hidup. Makanya Pilatus melepaskan Yesus dan menyerahkan Yesus kepada Herodes yang berkuasa di Galilea. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Konteks kebenaran firman Tuhan ini adalah detik-detik di mana Tuhan Yesus akan dijatuhi hukuman mati dengan cara disalib. Perhatikan bagaimana sikap Tuhan Yesus menghadapi semua serangan-serangan yang menginginkan Yesus mati. Saudara, saya menangkap di sini. Yang pertama, Tuhan Yesus tetap tenang menghadapi semua serangan-serangan pada dirinya. Tuhan Yesus tetap tenang menghadapi semua serangan-serangan itu. Saudara, pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus tidak mampu melawan? Bisa saja Tuhan melawan. Sudah perhatikan di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 52 sampai ayat 54. Saya bacakan buat kita sekalian. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus bisa saja dia berseru kepada Bapa untuk mengirim malaikat untuk menolong dia, untuk mengevakuasi dia, untuk menghantam semua orang-orang yang berbuat jahat kepada Yesus. Bisa saja. Saudara, Tuhan Yesus punya kuasa itu. Tapi menariknya Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Tuhan Yesus tetap tenang menghadapi semua serangan kepada dirinya. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara mengalami hal yang sama, saudara gak salah. Sama seperti Yesus, satu kesalahan pun tidak ditemukan kepada Yesus. Tapi seolah-olah dia seperti seorang penjahat. Saudara perhatikan di ayat 13 sampai ayat 25 pasal 23 Injil Lukas ini menceritakan tentang bagaimana orang-orang banyak ini menekan, menghasut, memprovokasi Pilatus untuk menyalibkan Yesus. Saudara, ada satu kebiasaan pada saat itu menjelang hari Paskah, pejabat yang berwenang, dalam konteks ini Pilatus, harus memberikan pengampunan, grasi kepada seorang yang dihukum. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang banyak itu mendesak
Pilatus untuk membebaskan Barabas. Padahal Barabas ini seorang pemberontak dan seorang pembunuh. Seorang yang jelas-jelas berdosa, bersalah, yang pantas untuk dihukum mati. Tapi mereka menukar Barabas dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seolah-olah Yesus penjahat, seorang yang lebih jahat daripada Barabas, sehingga mereka meminta Barabas untuk dibebaskan. Sebagai penggantinya, Yesuslah yang harus mati di salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara mengalami hal yang sama. Saudara nggak salah, tapi saudara jadi dikorbankan. Seolah-olah saudaralah yang berbuat satu kesalahan yang fatal. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus tetap tenang di saat banyak orang menyerang dia. Yesus tetap tenang. Amin. Haleluya. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun situasi, kondisi saudara saat ini, tetap tenang, jangan panik. Tetap tenang, hadapi semua bersama dengan Yesus. Kuasai dirimu supaya tetap tenang, supaya apa? Saudara dapat berdoa. Yang kedua saudara, bagaimana sikap Tuhan Yesus menghadapi semua serangan yang menginginkan Yesus mati. Tuhan Yesus tidak mengeluh. Tuhan Yesus tidak membela dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang sudah buat salah. Dan saat ini dia mengalami konsekuensi karena kesalahannya, karena dosanya. Sudah mendapatkan sepantasnya tetapi masih saja mengeluh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tuhan Yesus tidak salah. Dia tidak pantas untuk menerima hukuman yang berat itu. Saudara, lihat Tuhan Yesus, dia tidak mengeluh. Dia tidak membela diri. Dia jalani semuanya dengan tuntas. Bapak Ibu Saudara, saya percaya semua yang terjadi dalam hidup kita semua adalah bagian proses Tuhan. Dan saya percaya kalau Tuhan yang proses kita itu sudah pasti akan berakhir, semuanya akan indah pada waktunya. Amin. Haleluya. Saudara jangan mengeluh. Kalau kita mengeluh bersungut-sungut itu hanya akan membuat Tuhan murka kepada kita. Saudara, di saat saudara mengalami satu tantangan yang berat, hadapi semua dengan ucapan syukur. Haleluya. Yang terakhir, perhatikan bagaimana sikap Tuhan Yesus menghadapi semua serangan yang menginginkan Yesus disalib. Tuhan Yesus tidak menyesali konsekuensi pilihannya. Tuhan Yesus kan lebih memilih kita supaya kita diselamatkan. Dengan cara apa? Dengan cara dia yang jadi korban. Saudara, betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Tuhan sendiri yang menerima hukuman yang selayaknya kita yang harusnya disalib. Tapi Tuhan Yesus memilih dirinya yang menjadi korban supaya saudara diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak menyesali apa yang dia pilih. Langkah-langkah yang harus dia lalui ke depan yang sangat berat, yang membuat dia menderita dan berakhir dia mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya tidak ada kata-kata yang keluar mulutnya, kata-kata penyesalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tahu konsekuensinya dia menderita. Dan Tuhan Yesus lebih memilih menderita karena kasih-Nya yang luar biasa kepada saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bagaimana Yesus, dia tidak salah. Tapi semua orang menyalahkan dia, menginginkan supaya Yesus mati. Saudara, Tuhan Yesus hadapi semuanya dengan tenang. Tuhan Yesus tidak mengeluh, tidak menyesal karena kasih yang luar biasa kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga.
atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan nama berdoa biarlah berkat Tuhan terus mengalir, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.